Tell me, I love you. Dosan, I love you. Not only Dosan, but also Jipyoung loves Sodalmi. Halo English learners, welcome back with me Dea. Kali ini kita akan belajar tentang correlative conjunction dari film Startup yang lagi hits kali ini. So, kita berada di English Grammars episode 12. Correlative conjunction adalah kata hubung yang berpasangan, yang mana pasangannya ini menghubungkan antara subjek dengan subjek, verb dengan verb, objek dengan objek. Dan objeknya tidak hanya berupa noun, namun juga bisa berupa adjektif dengan adjektif ataupun yang lainnya. Untuk mempermudah mengingatnya, mari kita analogikan correlative conjunction di sini dengan mengambil contoh-contoh dari startup yang lagi hits kali ini. Hayo, kira-kira udah pada nonton belum nih? Siapakah dari teman-teman yang timnya Dosan atau timnya Jipyoung nih? Hayo. So, langsung saja kita ambil contoh-contohnya. Let's check it out. So, correlative conjunction itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah both and, yang mana bahasa Indonesianya kita bisa artikan baik titik-titik maupun titik-titik. Yang kedua yaitu not only but also, yang mana into bahasa we have tidak hanya tapi juga. Dan yang ketiga we have either and or, so we can say this one, jika bukan titik-titik maka titik-titik. So when we talk about the last, it is about neither and titik-titik nor. Jadi neither titik-titik nor. Nah, di sini artinya adalah baik titik-titik maupun titik-titik tidak, kayak gitu. Okay, so this is correlative conjunctions. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang both titik-titik and. Both titik-titik and di sini bisa diartikan baik titik-titik maupun titik-titik. So let's get to the examples. We use word subject and subject. Yuk kita hubungkan, ada 2 subjek yang mana di sini ada 2 kalimatnya. As an example, kita ambil Dosan loves Sodalmi. Sodalmi loves Dosan. Tell me, I love you. Dosan, I love you. Jadi ada 2 subjek di sini. Kira-kira subjeknya mana? Ya, it is about Dosan and also Sodalmi. Kita hubungkan dengan kalimat both and. Maka and di sini akan menghubungkan subjek dengan subjek. Subjeknya tadi ada Dosan dan Sodalmi, maka both Dosan and Sodalmi love each other. Nah, kenapa pakainya love tanpa ada love seperti di awal? Karena di sini ada and, yang mana subjeknya ada dua, ada Dosan dan juga Sodalmi. Maka subjeknya untuk subject agreementnya, verbnya harus plural, harus jamak karena subjeknya ada dua, kayak gitu. Kalau yang tadi menghubungkan subjek dengan subjek, sekarang kita menghubungkan verb dengan verb. Di sini ada Sodalmi love Dosan sama Sodalmi miss Dosan. Dosan, I love you. Dosan, oh I miss you. Nah, ada 2 di sini antara verbnya love sama miss. Maka teman-teman bisa bilang bahwasanya Sodalmi both love and miss Dosan as an example. Nah, di sini both and menghubungkan antara love sama miss, yang mana Sodalmi both love and miss Dosan. Nah, yang ketiga di mana bisa menghubungkan objek dengan objek, dan kita ambil contohnya di sini adalah objek noun. Contohnya Jipyoung has a position. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, Jipyoung has much money. What are you doing here? Are you okay? Are you feeling difficult? No, I have a position. I have much money. Nah, ada 2 noun dalam objeknya berupa position dan juga berupa much money. So let me an example for both
N. Oke, yuk kita ke contohnya. Nah, untuk menggabungkan dua objek yang dari dua kalimat yang sudah kita ambil tadi, teman-teman bisa bilang Jipyeon has both position and much money. Jadi dari dua kalimat Jipyeon has a position sama Jipyeon has much money bisa kita hubungkan, yang mana position sama much money-nya ini menjadi satu bagian kalimat untuk digabungkan dengan both sama and. Jadi Jipyeon has both position and much money, kayak gitu. Nah, untuk correlative conjunction yang kedua, kita akan membahas tentang not only but also. Tidak hanya, tapi juga. Nah, ini not only but also. As an example, we have contohnya antara Dosan sama Sodalmi lah, tetap ya. So here we go. The example is, nah di sini ada dua orang kan yang memperebutkan Sodalmi. So we can say Dosan love Sodalmi, Jipyeon loves Sodalmi. Dalmi, I love you. I want to say something. Dalmi, I love you. Jadi ada dua orang yang menyukai Sodalmi nih. So you can say not only Dosan but also Jipyeon loves Sodalmi. Nah, di sini pakai verbnya itu adalah verb dari yang terakhir, yaitu subjek terakhirnya. Karena subjek terakhirnya tadi kita pakai Jipyeon, maka verbnya juga tetap berupa loves. Yang ketiga yaitu either or. Nah, either or di sini itu artinya salah satu titik-titik atau titik-titik. Nah, contohnya either Dosan or Jipyeon is director. Nah, di sini makanya salah satu si director itu Dosan atau si Jipyeon sih, kayak gitu. Dalam bahasa Indonesianya Jipyeon atau Dosan atau Jipyeon adalah di director, kayak gitu. Makanya kenapa pakainya either or, karena kita bingung sebenarnya siapa sih direktur yang sesungguhnya. Ayo, siapa coba? Kita mau bikin pertanyaan, sebenarnya yang direktur tuh siapa sih? Nah, teman-teman bisa bilang is-nya tadi dipindah di depan. Is either Dosan or Jipyeon director? Nah, kira-kira direkturnya sebenarnya siapa? Kayak gitu. Nah, yang terakhir, keempat, kita akan membahas tentang neither nor, yang mana artinya baik titik-titik maupun titik-titik tidak keduanya nih. Keduanya mungkin kalau tidak mencintai jadi keduanya tidak saling mencintai. Kalau kita menggunakan pasangan verb dengan verb dari subjek per subjeknya. Nah, so kita coba bikin sebuah kalimat gimana kalau Dosan sama Sodalmi ternyata keduanya tidak saling mencintai. Nah, kita lihat kalau tidak mencintai berarti kita pakai negatif kalimat dong. Jadi kita akan bikin kalimat negatifnya nih. Jika mana si Dosan ini, Dosan doesn't love Sodalmi, sama Jipyeon doesn't love Sodalmi. Nah, dari dua kalimat negatif tadi yang tidak mencintai, kita bikin satu kalimat untuk menggunakan neither nor. Jadi neither Dosan nor Jipyeon loves Sodalmi. Nah, jadi itu adalah kalimat yang mana bisa kita hubungkan dari subjeknya tadi dua, si Dosan sama si siapa tadi? Si Jipyeon. Nah, Dosan sama Jipyeon ini ternyata tidak mencintai, keduanya itu tidak mencintai si Dalmi. So sad kalau tidak terjadi cinta ya. What will be happens? Yuk, kira-kira buat teman-teman, have you understand? Sudah paham nih belum nih? Have you understood for today's? So thank you, don't forget to share. Siapa tahu untuk para penggemar Korea drama jadi bisa belajar ini dengan sambil membayangkan si Jipyeon, Dalmi ataupun si siapa? Dosan. Okay, so thank you everyone. I'm Dea, back to you. See ya, tata.